Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Radita Fatihah dengan NIM 2511111320009. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai materi sistem Europoetika sebagai memenuhi nilai tugas video dari dosen pembimbing Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Organ-organ sistem uropoetika sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Seperti pada layar bisa dilihat, ini adalah beberapa organ dari sistem uropoetika. Sistem uropoetika sendiri adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk membentuk, menyaring, dan mengeluarkan urin sebagai hasil akhir dari proses pembuangan zat sisa metabolisme. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Melalui proses filtrasi, reopsi, dan sekresi, sistem uropoetika menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, pH darah, serta membantu mengeluarkan racun dan limbah dari tubuh. Untuk fungsi-fungsinya sendiri terbagi menjadi 7. Yang pertama ada membentuk dan mengeluarkan urin untuk membuang sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan racun. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan tubuh dengan mengontrol jumlah air yang dikeluarkan. Yang ketiga, mengatur keseimbangan elektrolit seperti Na+, K+, Thiamin, dan lainnya. Yang keempat, ada menjaga keseimbangan asam basa atau pH darah. Yang kelima, mengatur tekanan darah melalui hormon renin. Yang keenam, menghasilkan hormon seperti eritropoietin, yaitu merangsang pembentukan sel darah merah. Yang ketujuh, mengatur volume darah dengan mengontrol konsentrasi dan jumlah urinnya. Ini adalah beberapa bagian ginjal pada bagian luar. Yang pertama ada subporia pole, yaitu ujung bagian atas ginjal yang hanya sebagai orientase anatomi. Yang kedua ada adrenal gland, fungsinya sebagai penghasil hormon penting seperti adrenalin, kortisol, dan aldosteron. Selanjutnya ada fibrous capsule, yaitu lapisan tipis kulit yang membungkus ginjal untuk melindungi dari infeksi dan cedera. Selanjutnya ada renal artery untuk membawa darah kaya oksigen dari aorta menuju ginjal untuk disaring. Selanjutnya ada renal vein membawa darah yang sudah disaring keluar dari ginjal menuju vena cava inferior. Selanjutnya ada hilum sebagai gerbang tempat keluar masuknya pembuluh darah, ureter, dan saraf ke atau dari ginjal. Yang terakhir ada renal pelvis sebagai ruang penampung urin sebelum dialihkan ke ureter. Selanjutnya ini adalah beberapa bagian dari ginjal bagian dalam. Yang pertama ada renal piramid sebagai tempat penyaringan lanjutan dan konsentrasi urin. Yang kedua ada minor calyx, fungsinya untuk menerima urin dari ujung renal piramid atau papilla dan menyalurkannya ke meiocalyx. Yang ketiga ada medula, membentuk dan memekatkan urin. Yang keempat ada meiocalyx sendiri, mengumpulkan urin dari beberapa minocalyx dan mengalirkannya ke renal pelvis. Selanjutnya, minor pelvis sendiri adalah tempat atau ruang penampung urin sebelum masuk ureter. Yang terakhir ada ureter sendiri mengalirkan urin dari ginjal menuju kandung kemih.
Selanjutnya ada ureter. Ureter terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tensional epithelium sebagai penopang atau memberi nutrisi di bawah epitel. Yang kedua lamina propria, fungsinya untuk menggerakkan urin dengan kontraks. Yang ketiga ada smooth muscle untuk melindungi dan melekatkan organ ke sekitarnya. Yang keempat ada outer connective tissue layer yang dapat menggenggangkan dan melindungi dari urin. Selanjutnya untuk bagian-bagian kandung kemih, yang pertama adalah umbilical ligament, yaitu sisa embrional yang tidak memiliki fungsi besar pada orang dewasa. Yang kedua, lateral opening sebagai tempat masuknya urin dari ureter ke dalam kandung kemih. Selanjutnya ada internal ureter sphincter, yaitu otot tak sadar yang menahan urin agar tidak keluar. Selanjutnya ada external ureter sphincter, otot sadar untuk mengontrol buang air kecil. Selanjutnya ada urachus atau median umbilical ligament, yaitu pusat salak janin yang tidak aktif pada masa dewasa. Selanjutnya ada detrusor muscle, yaitu otot yang mengoperasi kandung kemih untuk mengeluarkan urin. Selanjutnya ada trigone, ya, fungsinya untuk mendeteksi penuh atau tidaknya kandung kemih. Selanjutnya ada prostatic gland untuk menghasilkan cairan semen. Selanjutnya ada prostatic uretra, yaitu bagian uretra yang melewati prostat. Yang terakhir ada membranous uretra, yaitu sifat sphincter eksternal berada. Selanjutnya ureter pada laki-laki, yaitu bagiannya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada eksternal ureter sphincter, otot sadar untuk menahan atau melepaskan urin. Yang kedua ada penile uretra, menyalurkan urin dan semen melalui penis keluar tubuh. Yang ketiga ada external uretral meatus, yaitu lubang ujung penis tempat keluarnya urin atau semen. Yang terakhir ada urogenital diaphragma, yaitu sebagai penopang organ kemih dan reproduksi serta tempat melekatnya sphincter ureter eksternal. Selanjutnya ada ureter yang terdapat pada perempuan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada internal ureter sphincter, yaitu otot tersadar yang mencegah urin keluar secara otomatis. Yang kedua ada external ureter sphincter, otot sadar untuk mengontrol keluarnya urin atau menahan atau melepaskannya. Untuk kesimpulannya sendiri adalah sistem organ petika memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan internal tubuh melalui proses pembentukan dan pengeluaran urin. Dengan kerja terkoordinasi antara ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra, sistem ini membantu mengatur cairan, elektrolit, dan serta membuang zat sisa metabolisme. Pemahaman mengenai struktur dan fungsinya sangat penting untuk mengenali bagaimana tubuh mempertahankan kesehatan dan stabilitas. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di presentasi ini. Mohon maaf bila ada terdapat keliruan dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.